Siapa yang tahu putra mahkota di dunia yang duitnya tidak berseri? Putra mahkota namanya yang sekarang duitnya banyak banget adalah Pangeran MBS. Singkatan dari singkatan dari Muhammad bin Salman. Raja mana? Raja Salman. Konon dulu pada awal abad ke-19 Belanda merubah dongeng, membuat cerita palsu namanya Nini Ante. Nah, ceritanya itu jadi begini. Tiap malam malam Jumat. Tiap malam Jumat Kliwon, si pangeran muda ini namanya siapa tadi? Muhammad Pangeran Pakuan. Ya, Pangeran Pakuan dalam ceritanya yang benar adalah Pangeran Pakuan. Dia seorang pangeran yang kemudian selalu melihat bulan pada waktu bulan purnama. Dia membayang-bayangkan isi bulan itu. Katanya di sana ada Nini Ante dan kucingnya Chandra Mawar. Siapa yang suka kucing? Semua suka ya. Jadi kucing Chandra Mawar dan kemudian juga siapa? Nenek Ante. Konon kata pangeran ini sedang berada di mana? Berada di bulan. Maka tiap tanggal 14 pangeran ini selalu keluar dari kerajaannya. Dia kemudian jalan-jalan pergi ke tamannya yang sangat indah. Buat apa? Buat sekadar melihat bulan yang terang benderang yang dia anggap itu siapa? Nini Ante dan kucingnya siapa? Chandra Mawar. Iya, Chandra Mawar nama kucingnya. Siapa yang punya kucing? Nanti boleh ganti namanya menjadi apa? Kucing Chandra Mawar. Shah dan sang pangeran ini dia punya istri yang sangat cantik sekali, ya. Tetapi kemudian sebenarnya dia bukan jatuh cintanya kepada siapa? Kepada siapa? Ayo, dia jatuh cinta bukan kepada putrinya, tetapi sebenarnya jatuh cintanya kepada Nini Ante. Dulu pada waktu sama-sama muda, usianya baru 17 tahun, Nini Ante dengan Putri Endah Warni, namanya siapa? Putri Endah Warni itu bersaing dalam soal punya teman. Ya, kalau anak laki biasanya kan nggak mikir apa ini karena apa? Karena nanti siapa yang duluan coba? Yang duluan dewasa itu laki-laki perempuan. Perempuan. Laki-laki nanti wet dreamnya 3 tahun lagi sesudah masuk ke SMP kelas 3 baru suaranya apa? Itu suara siapa? Suara laki-laki. Tapi kalau perempuan mulai halus, mulai suka dandan, itu sejak kapan? Sejak mulai kelas 1 SMP. Jangan keduluan ya, jangan keduluan. Nah, Endah Warni sama siapa? Ante itu bersaing ketika ada pangeran yang mau melamar jadi istrinya. Konon ringkas cerita, Putri Endah Warni kalah karena siapa? Ante, ya Ante belum jadi nenek. Ante itu bukan sekedar cantik, bukan sekedar warna kulitnya bagus,
tetapi dia punya keterampilan yang tidak dimiliki oleh siapa? Oleh Endah. Keterampilannya luar biasa. Pada saat itu orang-orang belum punya kemampuan, belum punya keterampilan menjadi penjahit terkenal. Kalau sekarang apa? Yang suka bikin baju bagus-bagus namanya? Desainer. Jadi siapa? Nenek Ante itu pada dasarnya siapa? Desainer. Dia seorang desainer yang bagus, yang canggih. Tatkala Putri Endah Warni kalau pengen baju kerajaan yang bagus, maka dibikinkan oleh Ante. Nah, persaingan ini kemudian tidak sehat. Maka anak laki-laki itu suka kepada perempuan bukan hanya kecantikannya saja, tetapi apa? Karena dia punya keterampilan yang lebih. Ante adalah siapa tadi? Dia desainer terkenal. Desainer anaknya presiden siapa? Kenal siapa? Didi adalah desainer internasional. Sama nenek Ante adalah siapa? Desainer internasional pada zaman. Datang ke pangeran, aku lihat dulu deh ke kerajaan. Mana lihat satu-satu. Wah, ini sama itu sama ini. Lebih bagus yang itu. Kenapa pangeran memilih Ante? Karena bukan kecantikannya, tetapi karena keterampilannya yang menjadi apa? Desain. Walah, perempuan tanya sama bu guru, kalau sudah disaingi sama siapa? Disaingi sama temannya, maka perempuan itu langsung jadi gimana? Yang tadinya temenan apa? Musuhanlah Putri dengan siapa? Nenek Ante. Akhirnya kata Putri, Ante, kamu sekarang bukan lagi teman yang selalu membikinkan baju yang bagus-bagus. Bukan lagi menjadi teman yang akan mengantarkan saya menjadi cantik kalau ketemu dengan laki-laki. Tapi sekarang kamu sudah menjadi pesaing aku. Pergi kamu dari istana. Pergi dari istana. Terus gimana baju-baju saya itu, alat-alat untuk melakukan pekerjaan saya sebagai desainer? Enggak. Dilihatnya oleh Nenek Ante, seluruh perkakas peralatannya sudah rusak. Dia pergi cuma bawa apa? Cuma bawa baju aja. Dia berangkat, sama. Pada waktu apa? Bulan sedang purnama. Dia lihat bulan purnama ke atas. Tuhan, kemana saya harus pergi? Papa saya meninggal dunia saat saya di dalam kandungan 8 bulan. Ibu saya meninggal ketika saya baru saja 2 tahun. Jadi saya harus pergi kemana? Tuhan, saya harus pergi kemana? Saya tidak tahu jalan kemana, Tuhan. Kemana jalan hidup saya? Dia pergi sendiri malam hari. Ketika itu akhirnya dia merasa kelelahan, tertidur di sebuah kambuang. Kambuang. Kambuang, kalau orang Padang bilangnya bukan kampung, kambuang ya. Akhirnya dia ketiduran di mana, kawan? Ketiduran di sebuah kambuang sampai pagi-pagi baru ada orang yang menelpon, anak saya, kenapa kau tidur di sini? Ya bingung. Aku rasanya dikenal ya. Siapa kamu? Cerita panjang. Rupanya orang yang membangunkan itu siapa? Paman Ante. Ceritalah dia panjang lebar bagaimana pengalamannya pada waktu di kerajaan sampai diusir.
Akhirnya putri diterima oleh pamannya, hidup di kampung, dan kemudian dia mendapatkan pilihan suaminya bukan pangeran, tetapi siapa? Orang lain. Dan dari keturunan dia dengan suaminya itu punya anak dua. Walaupun punya anak dua, Anteh tetap ditemani sama siapa? Sama Candramawat, kucingnya yang sangat lucu banget. Nah, Candramawatlah yang selalu terus mendampingi siapa? Anteh. Pada satu hari, sang putri yang sudah menikah dengan pangeran ganteng, gagah perkasa, dan ciri yang khasnya apa? Sakti. Tahu tidak sakti? Tahu. Apa sakti itu? Kuat, gagah. Kuat, gagah. Ini. Berubah jadi apa? Kalau tetap jadi air putih, maka kakek Maman tidak sakti. Tapi kalau berubah ini jadi apa? Berubah jadi emas, namanya orang sakti. Itu cerita dulu. Nah, sang pangeran ini apa? Sang pangeran ini adalah sangat gagah perkasa. Kalau orang dari sini mau loncat ke sana, tidak butuh pesawat terbang, tetapi dia langsung Bismillahirrahmanirrahim loncat. Nah, itu cerita dongeng. Dongeng, bukan beneran. Bu Guru nanti jangan mengajarkan dia nih, Bu Guru Bismillahirrahmanirrahim sampai ke Mekah. Tetap ke Mekah harus cari duit. Ya. Dia kan takut sekali kan sama siapa? Sama pangerannya. Satu saat si putri itu datang lagi mencari-cari Anteh. Anteh, kamu kemana aja? Kamu meninggalkan udah balik lagi ke istana. Diajaklah keluarga Anteh dengan anak-anaknya, dengan Candramawat ke istana kerajaan Pakuan. Tinggal di kerajaan Pakuan, lama-kelamaan sang pangeran akhirnya apa? Tahu itu Anteh yang dia dulu jatuh cinta pertama kali bukan kepada sang putri, tetapi kepada Anteh. Cerita ringkasnya, Anteh ini selalu diuber-uber oleh sang pangeran, diajak untuk menikah dengan dia, menceraikan suami. Pangeran tidak tega. Masa ini ibu anak-anak harus saya ceraikan, Pangeran? Pangeran nggak boleh begitu. Tapi kalau yang namanya orang sedang kerasukan cinta, maka orang nanti kamu akan mengalami begitu jatuh cinta sama seorang perempuan. Udah, itu pokoknya apa? Pokoknya nggak bisa di segala. Sang pangeran apa? Dia mengutuk, dia berbisik-bisik, dia kemudian memberikan kebaikan dan segala macam sampai terus akhirnya apa? Memaksa. Tapi apa kata seorang perempuan Salman? Perempuan siapa? Nenek Anteh. Jangan sekali-kali aku sentuh karena aku bukan mahram kamu. Wah, sang pangeran. Anteh, tahu tidak? Aku adalah orang yang sama. Saya tahu pangeran, Anda adalah seorang anak raja yang mempunyai kesaktian luar biasa. Tapi soal harga saya, awas, nggak boleh disentuh ya, nggak boleh dipeluk ya. Waduh, dalam perasaan ketakutan, itu kemudian siapa? Nini Anteh itu mencari tolong anaknya, tidak ada. Mau teriak, memang dia hanya sendirian. Satu-satunya yang mendampingi dia itu apa? Di dekatlah siapa? Candramawat. Di dekat Candramawat, kemudian apa yang terjadi? Begitu sang pangeran memaksa untuk menikah, padahal dia punya suami dan sudah punya anak,
akhirnya ditakdirkan dalam dongeng, ya, dalam cerita itu kemudian apa? Berubahlah Anteh dengan kucingnya menjauh dari siapa? Dari pangeran. Pangeran mau meluk makin jauh, mau meluk makin jauh. Kemudian ternyata nenek Anteh bisa naik terus, naik. Akhirnya tinggallah di bulan. Itulah cerita nenek Anteh. Jadi orang Sunda kalau lihat ke bulan apa? Ada Nini Anteh dengan kucing Chandra Mawar. Baik, anak-anakku sayang, sampai di situ ada yang mau nanya? Tepuk tangan dulu dong. Masih ada 5 menit. Belum selesai. Masih ada 30 menit. Oh, masih ada 30 menit. Ya. Kakak, abahnya istirahat dulu. Sambil beristirahat. Bagaimana ceritanya? Seru ya? Jadi Mimi Anteh itu cerita dari daerah mana? Dari daerah mana? Dari Jawa Barat. Siapa yang bisa menyebutkan tokoh-tokoh yang diceritakan sama Abah tadi? Siapa? Ya, Anteh. Jangan lupa tokohnya dong. Tokohnya dari siapa? Kurang tepat sedikit lagi. Anteh pakai hak. Ada lagi tokoh lain? Kucingnya siapa? Chandra Mawar. Ada tokoh binatangnya Chandra Mawar. Ada lagi tidak tokoh lainnya? Pangeran. Putrinya siapa? Putrinya Endah Warni. Endah bukan Endra, Endah Warni. Nah, perhatikan. Ini kan dongeng, ya. Zaman kapan dongeng ini dibangun? Di dalam penelitian kakek Maman, ya. Kakek mencari-cari sumber mengenai cerita Nini Anteh. Itu ternyata ini adalah rekayasa penjajah. Wah. Bagus. Ya. Tahu tidak rekayasa apa? Rekayasa? Dibuat-buat. Dibuat-buat, dibikin-bikin oleh Belanda sebagai penjajah untuk menutupi yang sebenarnya. Nah, siapa yang bisa menutupi cerita yang sebenarnya? Kakek Maman biasa sama Maki suka ngasih uang. Siapa yang bisa nembak? Ya, apa cerita yang ditutupi oleh Belanda tentang nenek Anteh itu, sayang? Apa sebetulnya? Di sini ya. Teka-teki. Ayo, 100.000. Oke. Untuk membuka clue cerita ini supaya nanti ketebak uang 100.000-nya lumayan. Oke. Lumayan. Untuk bisa menemukan apa yang ditutupi oleh Belanda tentang cerita Nini Anteh ini, Pak Maman akan membuat 2 atau 3 clue. Yang pertama, namanya Neil Armstrong. Neil Armstrong. Si Neil yang tangannya namanya siapa? Neil Armstrong. Neil Armstrong ini tinggal di Amerika. Dia menjadi warga negara Amerika, sekolah di Amerika, belajar seluruh ilmu pengetahuannya di Amerika, dan hobi dia adalah naik pesawat. Hobi dong, ya sukanya. Jadi dia apa? Bikin pesawat. Kemudian jadi beneran. Terus bikin lagi, belajar lagi ke aeronautika NASA. Belajar lagi dia berbulan-bulan di NASA. Karena kecerdasan Neil Armstrong itu, maka ketika dia melihat bulan purnama,
Dia tidak melihat Nini, Ante, dan Chandra Mawar, tetapi yang dia bayangkan itu adalah kapan saya akan bisa ke sana. Saat ada kucing cendramawar. Maka dia belajar dengan tekun. Dia selesaikan sampai ke perguruan tinggi, dapat keterampilan, bukan dapat ijazah. Kalau kita kan dapat ijazah. Kalau dia tidak, dia dapat keterampilan dan luar biasa hebat. Akhirnya pada saat Amerika ingin menguasai seluruh dunia, dia ingin menjadi polisi dunia, maka satu-satunya cara yang terbaik adalah kuasailah luar angkasa. Maka Neil Armstrong ditugaskan untuk menjadi orang pertama yang bisa menginjakkan kakinya di mana? Oke, paham? Kira-kira sesudah satu diceritakan, bisa menebak apa yang ditutup-tutupi oleh Belanda? Ya, angka. Ayo, harus tebak. Boleh tebak. Bagian yang ke bulannya sebenarnya nggak bulan, tapi betang. Belum tebak. Apa yang ditutupi oleh Belanda? Sampai dibikin apa? Cerita berkhayal menjadi apa? Cerita ini Ante. Apa sebetulnya yang ditutupi oleh Belanda? Oke, dibuka cerita yang kedua. Tunggu dulu ya. Dibuka yang kedua. Begitu Amerika diumumkan oleh surat kabar internasional, oleh radio dan televisi bahwa Neil Armstrong adalah orang Amerika pertama yang menginjakkan kakinya di bulan, maka Rusia maka Rusia kegerahan. Dia bilang kurang ajar ini. Bagaimana Amerika bisa lebih duluan dari saya? Ini sudah meloncat orang-orang Rusia. Maka orang-orang Rusia kemudian mencari anak yang kesenangan belajarnya sama di bidang apa? Pesawat terbang. Maka didapatlah anaknya itu, namanya siapa? Yuri Gagarin. Persis, Yuri Gagarin. Maka Yuri Gagarinlah yang ditugaskan oleh Rusia. Ayo dong kamu berangkat kemana? Kamu berangkat ke luar angkasa. Maka dari dua kemampuan Amerika dan juga Rusia yang pada tahun 58, ya tahun 58, tahun 61 Amerika meletakkan dasar dapat duduk di bulan. Sejak itu seluruh dunia bergantung kepada kekuatan Amerika. HP. Siapa yang buat sekarang? Sekarang. Samsung. Samsung itu Korea. Asalnya siapa? Asalnya teknologi teman-teman Amerika, karena mereka punya apa? Punya satelit yang banyak di atas bumi ini. Sejak kapan Amerika membuat pesawat-pesawat di atas bumi? Sejak Neil Armstrong. Kalau di Rusia sejak Yuri Gagarin berangkat ke luar angkasa. Tadi disebut siapa? Tadi disebut yang kaya, anak kaya itu orang Amerika. Orang kaya yang udah sekarang bikin mobil listrik. Elon Musk. Kenapa dia sampai menemukan gagasan agar teknologi mobil itu pakai listrik? Karena berpikir bahwa ternyata kehebatan ruang angkasa yang sudah dirintis oleh Amerika itu menyebabkan mereka kaya raya dan memudahkan. Terakhir, nih clue-nya, ya, clue yang terakhir.
Neil Armstrong. Sudah. Neil Armstrong sudah. Yuri Gagarin sudah. Yang ketiga adalah anak yang sekolahnya tidak tamat di ITB. Siapa? Mahasiswa Indonesia, sekolahnya di ITB, tidak tamat, keburu pergi ke Jerman. Siapa? Amin. Pada waktu itu kemudian negara menyekolahkan B.J. Habibie datang belajar di Jerman dan dia menekuni seluruh ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di Jerman. Ya, yang kakeknya ini sekarang kakek Maki sudah minta juga agar dia nanti dengan adiknya itu dia akan pulang ke Jerman. Ya, Maki itu punya adik beda ayah ya. Nah, ayahnya asli orang Jerman. Itu dari sekarang Maki sudah diajak untuk apa? Pulang dengan adiknya di Jerman untuk belajar. Habibie belajar di Jerman bertahun-tahun, meninggalkan teman-temannya, akhirnya pulang ke Indonesia membuat apa? Sudah jelas 30 ini. Jadi apa yang ditutupi oleh Belanda mengenai cerita Nini Ante? Ayo, 100.000 dong. Orang pertama ke bumi itu orang Indonesia. Orang ke bumi ya, bumi masa luar. Kalau ini ke bulan. Oke, mendekati siapa? Yang lebih dekat, yang sesuai dengan kenapa Belanda merekayasa cerita Nenek Ante. Kenapa? Ayo. Karena tidak mau percayai orang Indonesia lebih pintar dari orang 80 angkanya. Ayo, kasusnya ayo. Sudah bagus, ayo. Tidak percaya Belanda tidak mau. Kamu tidak mau dapat ilmu lagi. Yang lainnya, yang lebih mendekati, kira-kira ayo. Tebak sama ibu-ibu, sama Nina tadi siapa? Kenapa kira-kira? Karena Nenek Ante. Dan karena apa? Ayo. Apa yang disembunyikan oleh Belanda? Kenapa Pangeran Pangeran Kerajaan Pakuan tiap tanggal 13, 14, 15 selalu menatap bulan yang indah dan kemudian diceritakan itu adalah Nenek Ante dan kucing Candramawat? Karena Neil Armstrong berangkat pada tanggal tersebut. Terus ceritanya menghormati Neil Armstrong. Ya bagus, dekat. Kamu apa? Kenapa? Enggak, kirain nggak tangan teh. Kenapa coba teh? Sekarang, boleh. Ini. Kian dapat 100.000. Bagi sama teman. Kian. Sini. Betul. Kenapa kamu bisa nebak itu? Ayo cerita. Oke. Jadi yang ditutupi oleh Belanda apa? Si pangeran ini dia terbiasa membuat pesawat dari kayu, dari pohon bambu. Tahu bambu kan suka ada di sini. Nah, dia pada abad ke-19 awal. Abad berapa? Abad ke-19 awal, putra Pangeran Pakuan sudah terbiasa membuat apa? Membuat pesawat dari bahan bambu. Dia desain sedemikian rupa. Dia mula-mula bikin satu, kemudian pakai cempor. Tahu cempor? Ayo orang kota kafe menentunya cempor ya. Cempor itu lilin, lampu ya. Kemudian terang. Satu dibuat, dua dibuat, tiga dibuat, banyak. Belanda lewat ke rumah siapa? Ke rumah sang pangeran. Lu bikin apa itu? Wah, bikin pesawat-pesawatan. Dan ternyata pesawat-pesawatannya itu meniru pesawat Belanda yang pernah datang ke mana? Yang pernah datang ke Jawa. Belanda kaget.
Ini otak orang Indonesia yang tidak pernah belajar matematika, tidak pernah belajar fisika kuantum, tidak pernah belajar yang aneh-aneh. Tapi kok dia bisa membuat apa? Rancang bangun pesawat. Maka walana itu apa? Penjajah. Akhirnya apa? Dia menipu cerita kesuksesan putra pangeran yang merancang bangun pesawat itu agar tidak boleh diketahui oleh rakyat. Sebab kalau ternyata orang Indonesia itu punya kesempatan, memiliki kemampuan membangun pesawat pada abad ke-19, jadi 100 tahun yang lalu, maka pasti Belanda sebagai penjajah akan dikalahkan. Maka kemudian dibikinlah ceritanya di mana? Dibikinlah ceritanya di Belanda oleh seorang tokoh bahwa Pangeran Pakuan itu bukan orang yang melihat ke bulan kemudian merancang, memimpikan, membuat pesawat-pesawat buatan dari apa? Dari bambu. Tetapi dia itu adalah pangeran yang mengejar cinta Nini Ante. Disitulah dirubah ceritanya. Maka kita harusnya menangkap seluruh cerita-cerita lama yang didongengkan oleh orang tua kita itu harus apa? Harus dilihat di baliknya. Apa ini sebenarnya di luar cerita yang disampaikan? Ternyata apa? Ternyata kesadaran orang Indonesia yang pinter, yang sudah punya kemampuan membangun pesawat dari Oke, cukup jelas? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ada yang mau bertanya, anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Pangeran ini gimana? Ada yang bisa bantu? Pangerannya kemana? Ada yang bisa bantu? Pangerannya dapat istri lagi yang baru. Pangerannya. Kemana? Nah, seperti kebiasaan sejarawan ilmuwan sosiologi Barat atau ilmuwan Eropa, Belanda khususnya, maka mission sakre mereka dalam menghadapi penjajah adalah membodoh-bodohi. Ya, jadi dibodoh-bodohin semuanya. Awas, karena Jumat ya jangan kesana. Dibodoh-bodohin, padahal apa? Di tempat situ ada sumber emas. Maka orang Indonesia itu dibodoh-bodohin, termasuk pangeran tadi itu. Ceritanya tidak dilanjutkan oleh para penulis Eropa dalam rangka mereka menutupi pikiran anak-anaknya. Jangan mau sekolah, jangan belajar, jangan sekolah, jangan belajar. Itu tugas sejarawan Belanda. Jadi cerita Pangeran Pakuan ditutup oleh para ahli penulis Belanda. Tidak ada ujung ceritanya kemana. Yang dibesar-besarkan adalah cerita nenek antenya di Bo. Ayo, siapa yang bertanya? Terakhir, pertanyaannya 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Terakhir. Usia berapa Yusuf Gagarin, Neil Armstrong, dan Habibie menekuni pesawat terbang? 21. Berangkat ke Jerman. Ayo, usia berapa dia sukses menekuni? Kayaknya mau menebak. Ya, boleh menebak saja. 1 sampai 100. Wah, kasep jauh tuh. Sekitar umur 30 tahunan. 30 tahunan. 25. 28. 36. 30.
32. Sudah siap? Neil Armstrong berangkat ke bulan, dimulai rintisannya dari usia 32 tahun, masuk ke NASA, kemudian dilatih di lembaga antariksa Amerika itu, dan diberangkatkan pada usia 36 tahun. Jadi ada 4 tahun jedanya. Sama, Habibie berangkat pada umur 21 tahun, pulang pada umur 36 tahun, umur 41 tahun menjadi menteri yang membidangi apa? Pesawat. Mari kita berhitung, anak-anak saya. Sekarang usia kalian berapa? 11 tambah 21 berapa? 23. Berapa? 11, 12 ditambah 21, 30. Maka usia pada 32 atau 33 tahun yang akan datang itu adalah usia golden, usia emas yang akan Allah anugerahkan kepada kalian yang sayang Maki tidak dengar saya. Tolong sampaikan ya sama Maki bahwa nanti pada 21 tahun yang akan datang, percaya sama Abah Maman. Abah Maman sudah usianya 70 tahun. Itu adalah usia emas kalian, di mana kalian bisa jadi seperti Habibie, atau bisa jadi seperti Neil Armstrong, atau bisa jadi seperti siapa? Yuri Gagarin. Yang penting jangan berhenti belajar, jangan malas membaca, terus belajar, bikin kelompok belajar dengan siapa saja. Untuk apa? Untuk bertukar pikiran, sehingga sekarang yang muncul ke permukaan menjadi tokoh nasional, menjadi tokoh internasional. Dia adalah datang dari Indonesia, seorang perempuan. Siapa namanya? Ini sekarang hidup. Siapa yang sama-sama punya pikiran ingin menerbangkan Indonesia pada 20 tahun yang akan datang? Dia tokoh nasional, sekarang dia sudah menjadi tokoh internasional. Siapa? Ayo tebak, siapa? Istrinya aja. Ini tokoh nasional sekarang diangkat menjadi staf sekjen PBB. Istrinya Bebe Habibie. Orangnya hidup. Ya, baru diangkat betul. Siapa namanya? Bu Retno menjadi bintang tamu internasional karena khayalannya pada waktu di SD, saya satu saat akan menjadi orang yang akan berkeliling dunia memberikan sumbangsi kepada masyarakat dulu. Shadaqallahu. Ucapkan apa anak-anak kepada Abah Maman? Sekali lagi, kompak, ucapkan apa? Ada yang bisa menyimpulkan dari cerita Abah dari awal tadi sampai akhir dalam 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, ada? Atau saling sambung menyambung ya? Akan dulu simpulannya apa? Kita tidak boleh patah kita untuk mencapai tujuan kita. Keren ya. Kita tidak boleh berhenti belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Lagi ya apa? Fokus pada diri sendiri dan masa depan kita. Fokus pada sendiri. Bagus ya Abah ya kesimpulannya. Alhamdulillah. Ada lagi. Banyak kok yang bisa kita ambil hikmahnya. Ada lagi? Ya. Terus belajar. Terus tadi kalau dikaitkan dengan penjajah,
tidak boleh kalah. Kita tidak boleh kalah dengan penjajah. Apakah saat ini ada penjajah? Ada. Tapi dalam teknologi Dalam teknologi kalian kadang-kadang kalian dijajah sama HP ya bang ya. Gara-gara HP kalian tidak mau belajar. Ada azan berkumandang kalian tidak mau sholat. Apakah itu sebuah penjajahan? Ya. Dan kalian mau kalah dengan itu? Ya. Mau kalah dengan itu tidak? Ya. Jangan ya. Ya, nampak. itu aku sih jangan mudah percaya sama yang di internet. Betul. Cerita apa ya? Abang menceritakan ternyata apa itu menggali cerita. Ini cerita ini apa di balik cerita ini yang sesungguhnya? Nah itu betul ada apa jangan mudah percaya apa yang ada di permukaan, tapi lihat di baliknya itu ada cerita apa. Ternyata ceritanya luar biasa. Makanya tadi ketika abang bilang jangan-jangan gurunya juga tidak tahu. Betul, guru tidak tahu. Di balik cerita itu ternyata Well, boleh nggak nanya sama abang? Kalau abang tuh sekolahnya di mana sampai bisa menceritakan begitu ekspresif? Oh kayak seorang bapak guru ya? Itu tidak salah Bella kalau cerita sama abang. Abah itu dulu lahir dari keluarga super miskin ya. Makanan Abah sehari-hari itu adalah daging. Kalau tidak daging, makanan untuk kuda. Jadi makanan yang diberikan untuk kuda, bulgur sama daging itu adalah menjadi makanan keluarga Abah. Dan Abah makan. Wah, sekali makan langsung perut. Sehingga akhirnya caranya apa? Puasa sehari, batal sehari. Tapi akibatnya sesudah besar, kemudian perut Abah rusak. Ya karena ususnya tidak sehat. Nah, keluarga Abah tidak sempat ada yang sekolah. Abah kemudian mencoba untuk bisa sekolah. Pertama kali masuk di perguruan tinggi di Unisba. Terus sempat di IKIP, terakhir di UIN Bandung ngambil S3. Tapi begitu mau menyelesaikan disertasinya, itu bahan-bahan disertasinya tidak dapat. Abah bubar, Abah tidak apa-apa, tidak formal disebut doktor, tetapi Abah tahu ilmu itu hanya batasnya di sana. Sekarang Abah sedang belajar filsafat Islam di dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Inggris. Wah, Abah itu hafalan aja. Dulu diceritain sama guru, anak-anak dengerin ya. Ini ibu mau cerita nenek adek. Sudah saja gitu. Nah, sama Abah bagaimana? Abah nggak percaya. Bener nggak? Di bulan itu ada apa? Ada Nini Angke sama apa tadi? Kucing Chandra Mawar. Wah, Abah tiap malam nggak pernah ketemu tuh. Teriak-teriak pun juga baca Quran. Quran mengatakan tidak ada Nini Angke di sana. Jadi betul, jangan berhenti belajar. Kita harus terus belajar sampai kapanpun. Dan usia Abah sekarang adalah 70 tahun. Masya Allah. Masih saya ingat punya itu enggak ada Bukan ceritanya tidak ada. Abah aja nanti yang cerita Bang Ger. Ceritanya turun-turunnya, makanya kalian yang harus merekam, nanti kalian sampaikan. Karena ternyata buku asli tentang Minyak itu memang tidak ada. Ada di Belanda Bang Gel itu, tapi sudah susah sekali ya. Karena di museum Belandanya juga mungkin sudah tertutup oleh sekian banyak buku yang baru mengenai nenek Angke itu. Dan berbahasa Belanda. Ada yang sudah dalam bahasa Inggrisnya pada saat riset orang Amerika tentang kedatangan Charlie Chaplin ke Garut. Tahu kan Charlie Chaplin siapa? Charlie Chaplin si Bang Komeng. Bang Komeng, tahu nggak Bang Komeng? Charlie Chaplin pernah datang ke mana? Ke Garut. Itu pada saat itu pernah terjadi penerjemahan cerita nenek Angke oleh budayawan Amerika. Biasa ya, banyak ilmu yang bisa digali, semakin banyak kalian berliterasi,
Tidak perlu hanya yang ada bukunya, teksnya, tapi ada cerita dongeng bisa diambil. Baik, kalau tidak ada, cukup ceritanya. Ya. Seru tidak? Seru. Sangat-sangat super seru. Mau nanti kalau kapan-kapan apa suruh cerita lagi? Mau. Tapi jangan kasihan. Nanti kita undang lagi. Nah, anak-anak sekarang tuh sukanya cerita horor banget. Tapi kalau ada hikmah di baliknya sih nggak apa ya. Ada cerita horor. Misalnya terowongan Belanda. Ya, nanti diceritain. Nanti Abah banyak. Alhamdulillah Abah semoga sehat terus ya Abah ya, dan semoga kita bisa terus berbagi sama Abah, karena ternyata betul bukan cuma kalian, mungkin guru-guru di sini juga masih muda, jadi tidak tahu cerita yang begitu banyak hikmah di dalamnya ya. Sekali lagi kami mengucapkan Abah semoga bermanfaat, insya Allah bermanfaat sekali ya. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.